Pesan terakhir. Renungan terinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawaban Yesus itu merupakan rangkaian dari rangkaian amanat perpisahannya kepada murid-muridnya. Namun, amanat itu bukan hanya ditujukan kepada mereka saat itu, melainkan juga kepada kita yang membaca dan mempercayainya. Berulang kali Yesus menegaskan agar kita menuruti firman-Nya, mengasihinya, dan percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diutus oleh Bapa. Jika kita menaati perintah-Nya, maka kita akan dianugerahi damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa. Hidup kita pun akan ditemani oleh Roh Kudus yang hadir sebagai penolong, penghibur, dan pengajar dalam kebenaran dari Allah. Amanat perpisahan Yesus juga dikenal sebagai amanat agung, merupakan ajaran terakhirnya sebelum naik ke surga. Amanat ini tercatat dalam beberapa Injil, namun hanya Injil Yohanes yang secara khusus menekankan pentingnya menaati firman-Nya dan senantiasa mengasihinya. Sedangkan penulis Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Lukas lebih menyoroti aspek perutusan agar kita pergi dan memberitakan Injil, membawa semua bangsa menjadi murid-Nya, membaptis mereka, membimbing mereka untuk bertobat, menerima pengampunan, dan hidup sebagai pengikut Kristus. Amanat perpisahan seperti sebuah wasiat yang tertulis, seperti halnya wasiat yang ditinggalkan kepada ahli waris. Pesan ini mengandung janji dan harapan agar dilaksanakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wasiat. Oleh karena itu, amanat ini bukan sekedar untuk didengar, melainkan harus dipatuhi dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Pesan terakhir seperti apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi penerus? Mungkin aku tidak mempunyai banyak wasiat untuk diberikan,
Mungkin hanya tulisan-tulisanku saja yang dapat menjadi kesaksian iman dan peninggalan yang bermakna. Tetapi, bila aku boleh mewariskan satu hal, maka pesan terakhir yang ingin kusampaikan adalah amanat terakhir Yesus, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya. Jika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti firman-Nya, dan Bapa-Nya akan mengasihi kita, dan Allah Tritunggal akan datang kepada kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maukah kita menjadikan sabda Yesus ini sebagai pesan terakhir yang paling penting untuk kita teruskan kepada anak cucu dan generasi setelah kita? Semoga kita dimampukan untuk meneruskannya. Doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku bersyukur sebagai bagian dari penerima amanat terakhir Yesus, Putra Allah terkasih. Semoga dengan rahmat dari-Mu, aku dimampukan untuk mengamalkan dan meneruskan amanat terakhir Yesus. Dan semoga pesan terakhir Yesus ini terus-menerus dikabarkan dari generasi ke generasi setelah aku pun menyampaikannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.